Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna ilman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya kirim. Ahibba'il kiram, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang ingin saya bahas, di mana hal yang pertama yang menurut saya penting adalah bagaimana kita selaku umat Islam memahami apa yang dinamakan dengan ilmu doruri. Coba saya mau tanya sama jamaah, kira-kira udah pernah dengar belum istilah ilmu doruri? Assalamualaikum. Ya, kalau ngaji jauh-jauh begini nih kayak orang ngambek nih, susah. Udah pernah dengar belum ilmu doruri? Belum. Ilmu doruri yakni ilmu wahwa asyamilu, yakni ilmu yang mencakup lima'rifatillah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifati rasulihi, dan juga mengenal rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dzalik, dan selain daripada dua itu. Apa tuh? Min daruriyatil i'tiqadi. Jadi ilmu doriri itu kalau secara bahasa dua-duanya ilmu pokok, ilmu yang mendasar gitu. Nah, apa yang kudu dipunya sama kita selaku umat Islam dari ilmu pokok itu, yaitu ilmu mengenal Allah dan mengenal baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada pokok-pokok akidah namanya, min daruriyatil i'tiqadi wasyamilu aidan, dan mencakup juga lima'rifati ahkamil ibadat, untuk mengenal, memahami, mengetahui hukum-hukum ibadah. Wa ghairi dzalika, dan juga selainnya, min daruriyati ilmiddin, daripada pokok-pokok ilmu agama. Assalamualaikum. Simpulannya, yang dimaksud dengan ilmu pokok tadi, pertama ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasul. Maka ilmu mengenal Allah dan mengenal Rasul dalam Islam namanya akidah.
ilmunya tauhid. Setelah itu kemudian kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami daripada hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum agama yang lainnya. Jadi ada dua kesimpulannya, yang namanya ilmu pokok bicara yang namanya akidah, dan kemudian bicara yang namanya hukum-hukum Islam. Nah, ulama yang lain itu kemudian menambahkan dengan menjadikan Islam itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan arkanuddin. Kita udah sering dengar belum arkanul Islam? Assalamualaikum. Rukun-rukun Islam udah pernah dengar? Sering banget nggak? Tahu nggak? Tapi kalau rukun-rukun agama udah pernah dengar belum? Assalamualaikum. Yang akhwat mohon maaf suara Anda sampai kemari. Arkanuddin. Arkanuddin itu rukun-rukun agama. Rukun agama terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua syariah. Yang ketiga akhlak. Akidah ilmunya tauhid. Syariat disiplin ilmunya namanya fikih. Dan yang 3 akhlak disiplin ilmunya namanya tasawuf. Assalamualaikum. Sampai di sini kira-kira jelas apa jelas? Nah, saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah, Ustadz mau kasih bekal. Pertama kali kewajiban dari seseorang ya, yang melaksanakan dari 3 rukun agama ini dikenal dengan yang namanya mukallaf. Dikenal dengan namanya apa? Mukallaf. Sekali lagi Ustadz tanya, kira-kira pernah dengar atau enggak istilah mukallaf? Assalamualaikum. Udah apa belum? Setua ini belum pernah dengar istilah mukallaf nih. Makanya coba kita bahas permasalahan ini agar kita punya pemahaman minimal keluar dari sekarang, tahu yang namanya mukallaf. Apa sih itu Bang mukallaf? Mukallaf itu kalau secara bahasa berasal dari yang namanya wazan fa'ala, yufa'ilu gitu. Dan mufa'alun. Mufa'alun itu sama dengan mukallafun. Dia isimnya isim maf'ul yang maknanya yang dikenakan pekerjaan. Kallafa yukallifu mukallafun. Kallafa telah terbebani, yukallifu sedang atau akan terbebani. Kalau mukallafun yang dibebani, maka kita semua dinamakan dengan mukallaf yang terbebani. Terbebani apa? Terbebani hukum-hukum dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini kira-kira sudah paham atau belum? Assalamualaikum. Kesimpulannya mukallaf
orang yang terbebani hukum-hukum Allah. Gitu aja udah. Timbul pertanyaan, lalu ciri-ciri orang-orang yang sudah terbebani hukum-hukum Allah siapa? Maka mukallaf atau orang-orang yang terbebani hukum agama, cirinya ada 3. Perhatiin baik-baik nih. Sedikit rada panjang. Yang pertama, balighun atau wahuwal balighu. Al-balighu, baligh. Udah pernah dengar istilah balik belum, Bang? Udah belum? Bukan putar balik, bukan. Balighun pakai gain. Asalnya dari balagha, ya belughu balighun. Isim fa'il yang artinya orang yang telah sampai. Tuh. Sampai apa? Sampai batas dewasa. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan, Bang. Yang dimaksud orang yang telah sampai usia dewasa itu yang mana? Cirinya ada 3 lagi. Nah, hati-hati nih. Kira-kira pusing apa kagak nih pala nih urusan ini? Assalamualaikum. Lanjut apa enggak? Udah kadang absen soalnya ini. Balighun, cirinya ada 3. Yang pertama, tamamu khamsah asyara hijriyatan sanatan hijriyatan au qamariyatan. Perhatiin baik-baik, ntar Ustaz tanya. Ciri yang pertama, sempurna umurnya 15 tahun. 15 tahun. Satu, cirinya telah sempurna umurnya berapa tahun? 15. Tahunnya tahun Hijriyah. Tahunnya tahun apa? Hijriyah. Nah, contohnya kayak bagaimana Ustadz? Contoh, ada orang nih Bang, lahir tahun 15 Ramadan. 15 Ramadan. 15 tahun kemudian nih Bang, nyampe 13 Ramadan. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan Ustadz, udah balik atau belum dari ciri yang pertama tadi? Assalamualaikum. Diajak ngaji pada bingung. Lahir 15 Ramadan. 15 tahun kemudian 13 Ramadan. Sudah balik atau belum tuh orang? Belum, udah belum. Ayo yang teliti, sudah balik belum? Yang jawab udah mana? 1, 2, 3, 4, 5. Yang jawab belum? 1, 2. Oh, 2. Ada lagi gak? 3. Ada lagi nggak yang kuning biru? Ustaz ulang ya. Ini makanya ngaji nih. Sekarang ngaji bener-bener sengaja aneh. Pembahasan ini sengaja. Anda ulang. Syarat atau ciri yang pertama dari balik tamam khamsa asyarah sanatan hijriyatan au qamariyatan. Sempurna umurnya 15 tahun hijriyah. Udah belum sampai di sini udah diperhatiin belum nih? Udah ya? Ustaz ulang lagi. Kasih kesempatan nih, berubah nggak jawabannya? Di 15 Ramadan lahir nih anak.
15 tahun kemudian tanggal 13 Ramadan. Sudah balik atau belum? Assalamualaikum. Sudah balik apa belum? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Jawabannya biar enggak lama. Karena syaratnya tadi ada kata-kata sempurna. 15 tahun Hijriah. Lahirnya tanggal 15. 15 tahun kemudian 13 Ramadan. Sempurna belum? Jawabnya yang kompak, sempurna belum? Kurang 2 hari. Andai kata nih, ini mohon maaf nih, hati-hati, ini kaitannya dengan hukum. Andai kata si anak tadi mati, Bang. Andai kata anak tadi mati. Syarat yang lain juga belum ada di dalam diri dia. Kan ada 3 syarat nih. Salah satu syarat mencukupi dan ada, sudah dianggap balik. Taruh yang 2 yang belum kita bahas, belum ada nih, Bang. Ketika dia meninggal dunia pada tanggal 13 Ramadan 15 tahun kemudian, apakah anak tadi ahli surga atau ahli neraka, atau sempat masuk dulu neraka baru masuk surga? Yang mana itu? Kenapa surga? Karena masih belum, Bah. Paham gak tuh? Sepele gak kira-kira tuh? Makanya yang dihitung hijriahnya, Bang. Bukannya tahun masehinya. Karena ada perbedaan hijriah hitungannya sama masehi. Jadi ketika dia meninggal dunia, bahkan kurang sehari pun dia belum balik. Jelas sampai di sini? Dan dia belum dianggap mukallaf. Jelas tuh? Kenapa belum balik? Karena belum mukallaf jadinya. Yang kedua dari ciri balik. Waduh, udah jam segini aja nih. Jam 1 kurang seperempat. Jam 1 rapi kagak rapi, rapi aja deh. Rapi kagak rapi, rapi nih ya. Yang kedua, khuruju damil haidi lin nisa. Keluar darah haid bagi perempuan. Biasanya mulai umur 9 tahun. Berarti 9 tahun kan belum 15 namanya itu. Tapi kalau dia udah keluar nih, seorang perempuan darah haid, biar kata umur 9 tahun, udah balik. Karena balik hanya salah satunya aja, Bang. Enggak harus 3-3-nya dari syarat balik. Yang terakhir yang ketiga, yakni khurujul mani, keluar air mani. Lewat mana? Mimpi. Maka dikenallah dengan istilah mimpi basah. Sehingga kesimpulannya orang bisa dianggap balik. 1, dia perempuan, belum haid, belum umurnya 15 tahun, tapi udah pernah mimpi, tetap balik. Enggak mimpi, belum 15 tahun, tapi udah keluar darah haid, balik. Jelas gak kira-kira? Enggak haid, enggak pernah mimpi, 15 tahun sempurna nyampe, balik. Orang laki mimpi belum nyampe 15 tahun sempurna, balik. 15 tahun sempurna belum, tapi udah mimpi, balik. Assalamualaikum. Jelas sampai jelas? Jadi syarat balik ada 3. Salah satunya aja udah ada, udah masuk kategori balik. Sempurna umur 15 tahun waktu hijriah tahunnya. Yang kedua, dia keluar darah haid bagi perempuan.
dan kemudian juga yang terakhir keluarnya air mani lewat jalur mimpi basah. Jelas? Tiga-tiganya bisa buat perempuan, dua buat laki doang. Selain haid. Jadi kalau seseorang udah ada di dalam dirinya balik, maka dia udah punya satu syarat jadi mukallaf. Kalau misalkan ada papan tulis, aneh tulis. Biar lebih mudah, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan paham. Jelas nggak sampai di sini? Jadi yang pertama syarat mukallaf tuh balik. Yang kedua al-aqil, alladzi ya al-aqilu laisa majnunan, orang yang berakal, kagak gila. Kenapa? Karena orang gila nggak bakalan ditimpakan yang namanya beban agama. Makanya ntar bulan Ramadan saudara, orang gila nggak bakal puasa, nggak apa-apa, nggak apa-apa kagak puasa. Maka kalau ada orang yang kagak puasa, gila berarti dia saudara. Padahal udah balik gitu kan, selesai. Jadi berakal, akalnya sehat. Nah yang terpenting yang ketiga nih bang, catat garis bawahin. Syarat daripada mukallaf wajib semuanya ada dari 3 syarat. Beda sama yang namanya balik. Nih yang terakhir nih, yang lebih juga kita harus perhatiin. Ternyata syarat yang terakhir dari mukallaf alladzi balaghahu aslu dakwatil Islam, yakni telah sampai kepada seseorang tersebut pokok dakwah Islam. Apa sih itu pokok dakwah Islam? Disinilah orang nantinya dihukum atau tidak di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala di sini. Disinilah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dasar Islam, pokok dakwah Islam itu adalah telah sampai kepada seseorang itu 2 kalimat syahadat. Baik dia dengar lewat adzan dengan syarat dia mengerti. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Didengar sama dia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tahu asyhadu alla ilaha illallah artinya dalam bahasa dia. Apakah dia orang Indonesia, apakah dia orang mana, pokoknya dalam bahasa dia. Dia paham tuh terjemahan daripada asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi tidak ada bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka orang ini bang mukallaf. Maka dari syarat yang ketiga ini nih bang nih, mudah-mudahan kagak pusing. Dari syarat yang ketiga ini bang, mukallaf dibagi menjadi 2. Ada mukallaf muslim, ada mukallaf non muslim. Karena non muslim dalam pandangan Islam, mohon maaf, kalau mati dalam keadaan non muslim, maaf, dalam perspektif akidah kita, tanya jawab yang kompak. Kira-kira kalau misalkan meninggal dunia dalam keadaan non muslim atau kafir bahasa Al-Quran, masuk surga apa masuk neraka? Assalamualaikum. Surga apa neraka? Paham gak? Kan timbul pertanyaan dong, kenapa kok orang diseksa? Jelas. Padahal dia kan keturunan Ustaz, gitu kan. Di mana kemahaadilan Allah? Kalau emang dianya ini Islam, ya jelaslah Islam. Lawang bapak emaknya Islam pasti ngikutin. Kalau yang ono juga kan sama, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdirnya bapak emaknya adalah bukan Islam.
Masa dengan kayak begitu Allah Ta'ala siksa? Di mana kemahaadilan Allah? Maka letaknya adalah di sini. Selama dia punya akal, selama dia balik cukup dewasa, maka ketika dia mendengar dakwah Islam, minimal dengan yang namanya memahami, mengetahui Allah itu Esa, Muhammad itu adalah Rasulullah SAW, maka dia harus mencari kebenaran tersebut hingga dia mendapatkan kebenaran di dalam ajaran agama Islam. Lain kalau yang di pelosok. Assalamualaikum. Ada nggak orang yang hidup di pelosok di Indonesia? Masih ada nggak sih? Masih banyak ya? Badui kalau nggak salah gitu ya. Tapi kalau badui aja udah bisa terekspos kan? Ini kita bicara yang dia nggak pernah terekspos, jauh. Nggak kenal orang luar, dia nggak tahu adanya yang namanya agama, namanya Islam, nggak tahu. Tapi udah balik, terus kemudian dia udah berakal, ya dong. Tapi Islam nggak pernah sampai, azan kagak pernah dia dengar. Bagaimana dia mau dengar yang namanya 2 kalimat syahadat? Mati dalam keadaan begitu. Ustadz mau tanya, ahli surga apa ahli neraka dia? Hah? Neraka atau doang? Surga neraka? 2 surga. Neraka surga? Surga. Tuh. Loh, kok bisa surga? Ini dia tadi yang letak nih. Dia nggak dapat yang namanya dakwah Islam. Ah? Ngerti? Nggak ada yang sampai. Bagaimana dia mau nyari? Kecuali kalau udah sampai, dia tahu ada Islam, mesti dia cari apa itu Islam. Paham gak? Ini nyampe aja enggak, apa yang mau dia cari coba? Jelas gak kira-kira? Kan kita kalau nyari sesuatu pernah dengar gak sih? Logikanya kan gitu ya? Pernah dengar. Maka dia tuh posisinya bang, tadi sama kayak anak kecil yang belum balik. Sama kayak orang gila. Ada orang gila nih bang. Orang gila. Belum balik. Udah gila. 17 tahun lewat, udah balik belum tuh? Udah dong. Tapi masih gila. Lanjut gilanya sampai umur 50 tahun, mati 50 tahun mati. Si gila tadi. Masuk neraka apa masuk surga? Ahli surga apa ahli neraka? Ahli surga. Jelas gak? Kecuali kalau misalkan sempat baik. Gila sebelum balik. 17 tahun sembuh. Sampai umur 20 tahun gila lagi saudara. Yang dihitung tuh dia tuh, yang tadi tuh, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi orang tadi dia tidak akan mendapatkan daripada seksa lahiriahnya, kafir lahiriah, secara lahiriah dia nggak tahu, dia bukan Islam, kafir. Sejatinya dia tidak kafir di sisi Allah. Kenapa? Karena dia tidak punya beban menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran apa? Tidak ada yang bisa dituntut darinya. Kenapa enggak ente enggak masuk Islam? Kenapa enggak beriman sama ntar misalkan di akhirat di pengadilan Allah? Anda enggak tahu ya. Allah tidak akan menuntut orang-orang yang memang tidak memahami maknanya, yang tidak pernah sampai kepadanya dakwah Islam tersebut. Tapi manakala dia telah sampai kepadanya dakwah Islam tersebut, wajib baginya untuk mencari kebenaran Islam. Maka begitulah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Tholib, ya, apa namanya, abu-abu yang lain. Bahkan Abu Tholib juga di dalam itu seperti itu. Tapi Anda nggak berani ngomongin Abu Tholib. Ya, wallahu alam, ada perbedaan pendapat di sana. Yang jelas Abu Jahal, Abu Lahab, sama abu-abu yang lain dah, kira-kira begitu. Ya. Kenapa dia disiksa? Karena telah sampai kepadanya yang namanya dakwah Islam. Bahkan dicatat oleh Allah dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabiw wa tab. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Akhirnya sampailah kita kepada kesimpulan kajian kali ini. Yang pertama, kita bisa memahami yang namanya ilmu doruri, yaitu ilmu dasar dalam Islam, dalam agama. Kedua, arkanuddin. Yang ketiga,
Siapa yang kemudian harus menjalankan itu? Orang mukallaf. Siapa orang mukallaf? Syaratnya ada 3, yakni pertama adalah balik, yang kedua adalah berakal, yang ketiga telah sampai kepadanya dakwah Islam, yaitu 2 kalimat syahadat. Semua-muanya harus ada pada diri seseorang ini syarat mukallaf. Berbeda dengan yang namanya balik. Kalau balik dia syaratnya ada 3, yakni 15 tahun sempurna umurnya hijriah, lalu kemudian keluar darah haid bagi perempuan, dan yang ketiga adalah keluar air mani atau mimpi basah. Hanya salah satunya saja, maka orang tersebut sudah dikatakan balik. Karena kue sudah keluar, ini menjadi kode buat kita semua bahwa kajian harus selesai. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Angkat kedua tangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, fataqabbal ya karim. Silahkan disantap hidangannya, mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa, maafin teman-teman, abang-abang, saya mau kasih informasi ya, mau kasih informasi sambil makan. Saya mau kasih informasi bahwa saya sedang membangun pondok pesantren yang insya Allah diperuntukkan sebagian besarnya untuk anak-anak yang kurang mampu. Ya. Yang pertama yang saya kasih informasinya di sini, siapapun dari abang-abang yang punya handai tolan keluarga yang sekiranya kurang mampu, ya, boleh masukin dan daftarin anak tersebut ke pesantren aneh untuk tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru 2025 bulan Juli. Lulus SD ataupun lulus SMP pindahan nggak apa-apa. Gratis 6 tahun, ya, gratis 6 tahun. Kalau dia masuknya dari SD mau ke SMP, ya. Tapi kalau dia dari SMP ke jalur SMA maka 3 tahun, ya. Walaupun memang kita belum ada pendidikan formalnya di sana. Nanti kita akan kerjasama, ijazah insya Allah pasti ada, gitu. Ijazahnya kita akan kerja sama. Jadi ujiannya nanti sama lembaga yang lain, oke? Sampai di sini paham ya? Jadi siapapun yang mau silahkan. Nanti informasi ini bermanfaat mungkin buat tetangga, buat apa. Di mana Ustadz pondok pesantrennya? Emang lumayan rada jauh. Pondok pesantrennya di Majak, Lebak, Banten. Di Majak, Lebak, Banten. Dekat perumahan Citra Majak Lestari. Citra Majak. Terus kemudian yang kedua informasi yang Anda mau sampaikan, Anda juga mengajak kepada para jamaah yang mau. Kenapa? Karena ini menjadi dasar, dari situlah kita bisa membiayai anak-anak santri-santri yang gratis tadi. Apa tuh? Yakni dengan program orang tua asuh. Program orang tua asuh itu per bulan dengan pilihan paling kecil Rp50.000 per bulan, Rp50.000. Ada yang Rp100.000 dan seterusnya dan seterusnya, ya. Kalau ada yang mau, ntar Ustadz langsung masukin ke grup WhatsApp orang tua asuh yang nanti setiap tanggal 1 setiap bulannya
itu akan diingatkan di grup bahwa sudah boleh mentransfer donasinya ke rekening yayasan lewat bank muamalat gitu, untuk kepentingan dan kebutuhan pondok pesantren, baik pembangunan kalau santrinya nanti sudah masuk, juga untuk biaya makan dan lain-lainnya mereka semuanya. Jadi bagi siapapun jamaah yang mau ikut andil hatta 50.000 misalnya, Ustadz saya mau ikut 50.000, udah bermanfaat ya, kali banyak alhamdulillah. Nanti langsung kasih ke Ustadz nomornya, samperin gitu kan, habis selesai lalu Ustadz langsung masukin itu hari juga, ini hari juga ke grup yang namanya donatur. Ustadz alhamdulillah ke berbagai macam safari dakwah Ustadz ajak seperti itu, dan sekarang sudah ada 200 orang lebih yang menjadi orang tua asuh ya. Bahkan bukan dari 50.000, ada yang dari sekedar 30.000 rupiah sehari, 1.000 perak kali 30,